Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Pada video sebelumnya kan kita membahas tentang perekonomian 3 sektor. Di video kali ini saya akan membahas tentang perekonomian 4 sektor. Kita langsung saja ke videonya. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang ada di suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain, atau bisa disebut dengan perekonomian terbuka. Tadi kan perekonomian 3 sektor itu perekonomian tertutup. Sedangkan di perekonomian 4 sektor ini dinamakan perekonomian terbuka karena sudah ada ekspor dan impor. Perekonomian 4 sektor dibedakan menjadi 4 sektor. Sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku di dalam negeri, namun juga melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di luar negeri. Di dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Nah, menurut diagram circular flow, perekonomian 4 sektor memiliki bagian seperti ini. Yang pertama, rumah tangga membeli barang dan jasa kepada perusahaan. Perusahaan memberikan gaji, upah, dividen, sewa kepada rumah tangga karena rumah tangga ini telah memberikan input kepada perusahaan. Lalu rumah tangga membeli barang dan jasa kepada perusahaan. Rumah tangga juga membayar pajak ke pemerintah, dan pemerintah juga membeli barang kepada perusahaan. Pemerintah memberikan pembayaran bunga, penghasilan, dan balas jasa kepada rumah tangga. Lalu rumah tangga ini mengimpor dari dunia luar atau luar negeri barang atau jasa. Dunia internasional mengekspor kembali barang dan jasa tersebut ke perusahaan, dan beginilah bagan perekonomian 4 sektor. Di perekonomian 3 sektor ada konsep keseimbangan. Di perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka juga memiliki konsep keseimbangan, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Y adalah tingkat pendapatan, C konsumsi, ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor dan impor. Ekspor dikurang impor. Konsep keseimbangan yang kedua yaitu I investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor sama dengan tabungan ditambah pajak ditambah impor. Dalam perekonomian terbuka, 4 sektor akan mewujudkan 2 aliran dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, aliran pendapatan mengekspor itu merupakan suntikan kepada aliran pendapatan. Yang kedua, aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Berarti satu pengeluaran, satu penerimaan. Baiklah, kita akan membahas tentang ekspor dan impor. Ekspor. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produksi yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula, dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Yang kedua adalah impor. Dalam analisis makroekonomi, diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah
kemampuan membayar negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayarnya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Makin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Dengan demikian, untuk menghitung pendapatan nasional pada perekonomian terbuka dilakukan dengan jalan menyamakan tingkat pendapatan dan tingkat pengeluaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.